dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi, ya maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan? Ya enggak, kan saya sudah, itu kan sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun, gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dihukum 100 tahun pun siap. Itu kata Gus Nur. 100 tahun gak apa-apa, ditahan ya. Jika ijazah Jokowi itu memang asli. Bayangkan pemirsa, kesiapan Gus Nur ditahan selama 100 tahun. Dihadapi itu kalau ijazah Jokowi itu asli. Ayo Bareskrim, ini tantangan besar. Termul juga ya dengan pernyataan Gus Nur, orang yang tidak pernah bersalah tapi sudah menjalani hukuman 4 tahun penjara memberikan pernyataan yang membuat ya para termul ini kelepek-kelepek ya, karena pernyataan yang tanpa emosi. Ya, apa yang disampaikan oleh Gus Nur ini dalam salah satu stasiun televisi tampaknya memang tidak terbantahkan, ya, membuat pihak-pihak lain menjadi ngeri, memang palsu semua. Coba bayangkan, ini kan luar biasa bagaimana Gus Nur itu menemukan Bambang Tri, bahkan profesional katanya, ya, dulu-dulunya itu pemirsa penting untuk kita ceritakan bersama. Ya, di siapa ini Bambang Tri, penulis buku undercover yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dihubungilah Bambang Tri itu, ya, sampai akhirnya Gus Nur itu mengaku mengeluarkan uang sampai 10 juta. Ya, jangan disangka Ustadz itu biasa-biasa saja duitnya. Beliau sering datang ke Taiwan, ke Hong Kong, ya, aman-aman saja. Ya, ya sudah barang tentu karena banyak peminatnya di daerah-daerah sana itu. Ya, honornya mungkin nggak banyak juga, makanya bisa mengundang untuk mencari tahu persisnya ijazah Jokowi itu apa. Dan sebetulnya kalau dilihat dari sumpah mubahalahnya Gus Nur kepada Bambang Tri, ini Gus Nur itu mendukung Jokowi. Kalau memang Jokowi itu ijazahnya asli. Kenapa? Karena memberikan sumpah mubahalah kepada Bambang Tri, itu loh, yang akhirnya videonya itu jadi viral, menakutkan, ya kan? Jokowi ketakutan. Buku Bambang Tri yang semula itu tidak terlalu terkenal, akhirnya diantisipasi, direspon oleh aparat keamanan, malah meledak, kan begitu kan? Dan ternyata memang ya sampai di pengadilan, ini ceritanya Gus Nur, ya. Ini saya kutip saja. Jadi ternyata saya baru sadar bahwa penyidik, jaksa, ada 4 orang, hakim, ada 3 orang, 35 saksi yang didatangkan untuk memberatkan saya di dalam sidang itu, ya, dari teman sekolah, guru sekolah, semua didatangkan. Tapi anehnya tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi. Itu kata Gus Nur dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Terpidana Ijazah Jokowi Diampuni Prabowo. Bagaimana nasib Profesor YCS, gitu kan. Nah, kata Gus Nur, seorang penyidik sempat berkata padanya tentang ijazah Jokowi. Kepada Gus Nur, penyidik itu mengklaim telah bertemu serta melihat dan mendokumentasikan ijazah Jokowi, ya kan? Tetapi ya itu tadi, ya, gimana? Ya, penyidik ngomong gitu di depan saya, tapi tidak pernah menunjukkan mana fotonya, mana, hanya ngomong doang, ya. Selain itu, Gus Nur mengaku juga mendapatkan keganjilan lainnya, yakni adanya kesaksian bohong oleh salah satu saksi yang didatangkan. Ia berkata,
kepercayaan atau agama salah satu saksi tak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Ya, kalau tidak salah itu ada ibu-ibu mengaku menjadi Muslim, merasa dihina Gus Nur karena menghina Al-Quran, ternyata dia Kristen, ya kan? Dan bahkan Gus Nur itu pernah ya dalam catatan video-video yang lain atau bahkan dalam persidangan, kalau memang ada ijazah Jokowi itu aslinya, ya siap mencium kakinya itu, yang jaksa itu dan lain seterusnya. Luar biasa kan? Ini 100 tahun siap ditahan ini Gus Nur. Kalau memang bisa Jokowi ya menunjukkan ijazah aslinya. Ya sudah barang tentu kalau ditunjukkan ijazah asli dari Pramuka ya lain persoalan, ya kan? Kalau ijazah itu dicetak di Pramuka ya aslinya asli Pramuka, bukan asli UGM. Masalahnya ini kan ijazah dicetak di Jalan Pramuka atau Pramuka Pojok, kata Petor Suryadi, kemudian minta legalisasi dan diakui itu sebagai ijazah UGM. Apakah ada ijazah UGM yang dicetak di Pramuka? Gak ada. Ya cuma ijazahnya Jokowi itu. Di situ loh masalahnya. Ya, itu mengapa? Karena itu kata Gus Nur itu beda antara giginya Jokowi yang berantakan itu dengan gigi yang ada di ijazah. Ya, dan stempelnya itu kan ditindis oleh foto. Mana ada orang yang ngerti dan pernah sekolah itu seperti itu. Tetapi karena yang menjalankan percetakannya itu hanya lulusan SMP, dia nggak ngerti itu. Ini betul-betul apa yang dikatakan oleh Gus Nur ini membungkam. Bukan hanya Termol, Polda pun terbungkam dengan pernyataan Gus Nur ini, bahkan juga Bareskrim, apalagi didukung oleh penelitian ilmiah, forensik, ya, dan bahkan telematika oleh 3 aktivis yang tampaknya siap juga menanggung risiko yang terberat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.